Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang dengan agenda putusan pendahuluan laporan dugaan pelanggaran administratif TSM nomor register 01-LP-PP-ADM-TSM-RI-00-00-5/2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pelapor, hari ini kami akan membacakan putusan pendahuluan atas laporan register nomor 01 dan seterusnya. Sebelum kami bacakan, dipersilakan kepada pelapor untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan sidang hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir dari kami mewakili pelapor adalah kuasa hukumnya. Di sebelah kanan saya rekan Husni Mubarak SH MH dan saya sendiri Yupen Hadi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih pelapor. Kami bacakan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, putusan pendahuluan nomor 01-LP-PP-ADM-TSM-RI-00-5 menimbang A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM laporan dari nama Joko Santoso, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon dianggap dibacakan, dan nama Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon dianggap dibacakan, untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor. Melaporkan nama Insinyur H. Joko Widodo, alamat, pekerjaan dianggap dibacakan, dan nama Prof. Dr. Haji Ma'ruf Amin, alamat, pekerjaan, nomor telepon dianggap dibacakan, untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor. Dengan laporan bertanggal 10 Maret 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM nomor 01-LP-PP-ADM-TSM-RI-00-5 tanggal 10 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut. 1. Pelanggaran administratif pemilu TSM di Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan, dan selanjutnya mohon dibacakan oleh Ibu Ratna Dewi. Halaman 1 sampai halaman 87 dianggap dibacakan. B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut. 1. Syarat penyampaian laporan. 1.1. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi 1 sampai 4 dianggap dibacakan. 1.2. Bahwa selain persyaratan sebagaimana dijelaskan pada pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus disertai paling sedikit 2 alat bukti yang menjelaskan dugaan pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif
yang terjadi paling sedikit di 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 8 huruf C Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. A. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 8 huruf C dan pasal 41 ayat 1 bersifat kumulatif yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan dan simultan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan. B. Bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan dari pelapor sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. C. Bahwa persyaratan yang pertama yaitu mengenai keterpenuhan syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. D. Bahwa pasal 25 ayat 6 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. E. Bahwa keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak atau legal standing untuk menyampaikan laporan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan subjek hukum terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. F. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. G. Bahwa pelapor adalah Joko Santoso yang berdasarkan kartu tanda penduduk dilahirkan di Solo tanggal 8 September 1952 dan memiliki pekerjaan sebagai pensiunan. Dan Ahmad Hanafi Rais yang berdasarkan kartu tanda penduduk dilahirkan di Cicago tanggal 10 September 1979 dan memiliki pekerjaan sebagai dosen berdasarkan identitas para pelapor tersebut diketahui pelapor adalah warga negara Indonesia yang telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian majelis pemeriksa berpendapat pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih serta berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. H. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah 1. Calon anggota DPR, 2. Calon anggota DPD, 3. Calon anggota DPRD Provinsi, 4. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota dan atau 5 pasangan calon. I. Bahwa pihak menjadi terlapor dalam laporan ini adalah Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berkedudukan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 2 huruf A. Kami ulangi, pasal 22 ayat 2 huruf A Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. J. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, syarat material laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan beserta saksi dan bukti dan hal yang diminta untuk diputuskan. K. Bahwa saksi-saksi yang diajukan pelapor adalah 1. Taufik Hidayat, 2. Muhammad Latif Santoso, 3. Andre Satria Akbar, 4. Listiani Widyaningsi SH, 5. Aditya Surya Kurniawan. L. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor antara lain terdiri dari bukti P1 sampai dengan P73. M. Bahwa dalam laporan pelapor meminta kepada Bawaslu untuk 1. Menyatakan terlapor pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum 2019 nomor urut 1 Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilihan. 2. Memerintahkan KPU RI untuk membatalkan terlapor Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum tahun 2019. 3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk membatalkan keputusan KPU nomor 1131 dan seterusnya tentang penetapan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan terlapor Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum tahun 2019.
N. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan, dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Secara ekspresis verbis, unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam ketentuan pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus memenuhi kriteria terstruktur, sistematis, dan masif. Unsur terstruktur, sistematis, dan masif memiliki bersifat kumulatif yang bermakna semua unsur harus terpenuhi. O. Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan lingkup terstruktur, sistematis, dan masif meliputi 1. Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. 2. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. 3. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Mengacu pada ketentuan penjelasan terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka lingkup perbuatan terstruktur dibatasi adanya perbuatan yang dilakukan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum. Lingkup sistematis dibatasi adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh subjek yang dilaporkan, dan lingkup masif dibatasi adanya perbuatan yang sangat luas dan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Ketiga kriteria dan lingkup terstruktur, sistematis, dan masif di atas menjadi syarat yang wajib secara kumulatif diuraikan dalam laporan dan bukti yang dimasukkan oleh pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. P. Bahwa keterpenuhan unsur terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM tidak hanya dimaknai dalam pembuktian persidangan, melainkan pula menjadi syarat dalam proses awal penerimaan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM. Q. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 8 huruf C, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menegaskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pelanggaran terjadi paling sedikit 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia. Ketentuan syarat paling sedikit 2 alat bukti yang tersebar pada paling sedikit 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia untuk pemilihan presiden dan wakil presiden mengandung makna tidak hanya memenuhi jumlah dalam aspek kuantitas bukti, melainkan pula terhadap kualitas bukti yang menggambarkan adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh terlapor. R. Bahwa kualitas bukti yang dimaksud wajib menggambarkan kriteria atau lingkup terstruktur mengenai perbuatan yang dilakukan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor. Lingkup sistematis mengenai perbuatan yang direncanakan secara matang oleh terlapor berupa adanya pertemuan yang diinisiasi langsung oleh terlapor. Dan lingkup masif dibatasi adanya perbuatan yang sangat luas dan mempengaruhi hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh terlapor. S. Bahwa mencermati laporan pelapor serta bukti yang dimasukkan oleh pelapor terdiri dari bukti P1 sampai dengan P73 dan dikaitkan dengan kriteria syarat terstruktur, sistematis, dan masif dalam laporan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, majelis menilai sebagai berikut. 1. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan terstruktur yang dilakukan oleh terlapor sebanyak 73 bukti berupa print out berita online dan 2 status laporan penanganan pelanggaran yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Bukti print out berita online tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan dilakukan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor, sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan sistematis yang dilakukan oleh terlapor, baik dari bukti P1 sampai dengan bukti P3, baik dari bukti P1 sampai dengan bukti P73, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh terlapor berupa adanya pertemuan yang diinisiasi langsung oleh terlapor. Bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sistematis yang dilakukan oleh terlapor menjadi bukti yang wajib dimasukkan dalam laporan karena menyangkut syarat kumulatif dari bukti perbuatan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sistematis dilakukan oleh terlapor membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis. 3. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor sebanyak 73 bukti berupa print out berita online sebelumnya telah diurai di atas bahwa bukti print out berita online tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang menjadi, yang terjadi paling sedikit di 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia. Dengan hanya memasukkan bukti berupa print out berita online dalam laporan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kewenangan Bawaslu. 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. 2.2. Bahwa berdasarkan pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif paling lama 14 hari kerja. 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM2 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. 2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan akuo. 3. Tenggang waktu. 3.1. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu TSM, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM. 3.2. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif diketahui pada tanggal 8 Mei 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu pada tanggal 10 Mei 2019 sehingga masih dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diketahui. C. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa bukti laporan yang dimasukkan oleh pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa print out berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya, baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sehingga bukti yang dimasukkan oleh pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. 2.
bahwa pelapor tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis dengan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, sehingga laporan pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis. Bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4. Bahwa laporan pelapor disampaikan kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh 1. Abhan sebagai ketua, 2. Ratna Dewi Petalolo sebagai anggota, Fritz Edward Siregar sebagai anggota, Muhammad Efudin sebagai anggota, dan Rahmat Baja sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2019 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2019. Demikian telah kami bacakan putusan pendahuluan nomor 01 LPPP garing PP garing ADM TSM garing RI garing 00 garing 5 2019. Dengan demikian pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM nomor 01 garing LP garing PP garing ADM TSM garing RI garing 00 garing 5 garing 2019 dengan ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Demikian untuk putusan pendahuluan nomor 01 telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan pendahuluan nomor 02 garing LP garing PP garing ADM titik TSM garing RI garing 00.00 garing 5 garing 2019 kepada saudara pelapor Ibu Dian Islamiyati Fatwa dimohon untuk menduduki tempat yang telah disediakan. Sidang dengan agenda putusan pendahuluan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM nomor register 02 garing LP garing PP garing ADM TSM garing RI garing 00.00 garing 5 Mei garing 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pelapor, hari ini kami akan membacakan putusan pendahuluan atas laporan dari saudara. Untuk selanjutnya dipersilakan lebih dahulu kepada pelapor untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan sidang hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua, nama saya Dian Islamiyati Fatwa. Hari ini saya didampingi kuasa hukum saya, yakni Bapak Arisakti Prihatwono, Bapak Anatomi Mulyawan,
dan Bapak Ismail Ngangon. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih kepada pelapor. Kami bacakan putusannya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, putusan pendahuluan nomor 02/LP/BP/ADM/TTSM/RI/00/00/5/2019 menimbang A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif laporan dari nama Dian Islamiyati Fatwa, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, nomor telepon dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor, melaporkan nama Insinyur H. Joko Widodo, alamat, pekerjaan, nomor telepon dianggap dibacakan, dan nama Prof. Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, alamat, pekerjaan, nomor telepon dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor. Dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM nomor 02/LP/BP/ADM/TTSM/00/00/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut. Pelapor dalam hal ini menemukan beberapa pelanggaran pasal 286 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden 01. Pasal ini mengatur bahwa pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan dan selanjutnya mohon Bapak Fri untuk membacakannya. Halaman 2 sampai halaman 4 dianggap dibacakan. B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan hasil sebagai berikut. 1. Syarat penyampaian laporan. 1.1. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi 1. Syarat formil dan syarat material. 2. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. 3. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor. Dan 4. Tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM. 1.2. Bahwa selain persyaratan sebagaimana dijelaskan pada pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus disertai paling sedikit 2 alat bukti yang menjelaskan dugaan pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematif dan masif yang terjadi paling sedikit di 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 8 huruf C Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. A. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 8 huruf C dan pasal 41 ayat 1 bersifat kumulatif yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan dan simultan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan. Bahwa selanjutnya, majelis pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan dari pelapor sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. C. Bahwa persyaratan yang pertama, yaitu mengenai keterpenuhan syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. D. Bahwa pasal 25 ayat 6 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu
meliputi identitas pelapor dan telapor. Bahwa keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak legal standing untuk menyampaikan laporan, serta memastikan tidak terjadi kekeliruan subjek hukum terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Bahwa pelapor adalah Dian Islami Fatwa yang berdasarkan kartu tanda penduduk KTP dilahirkan di Surabaya 7 April 1969 dan memiliki pekerjaan sebagai wartawan. Berdasarkan identitas pelapor tersebut diketahui pelapor adalah warga negara Indonesia WNI telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian, majelis pemeriksa berpendapat pelapor adalah WNI yang punya hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah 1. Calon anggota DPR, 2. Calon anggota DPD, 3. Calon anggota DPRD Provinsi, 4. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota, dan atau 5. Pasangan calon. Bahwa pihak yang menjadi terlapor dalam laporan ini adalah Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kedudukannya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 2 huruf A Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, syarat materi laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan beserta saksi dan bukti dan hal yang diminta untuk diputuskan. Bahwa saksi-saksi yang diajukan pelapor yaitu 1. Bapak Said Dudu, 2. Bapak Nuriman, 3. Bapak Akhyar, 4. Bapak Ahmad Syarbini, 5. Bapak Hairul Anas. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor antara lain terdiri dari bukti P1 sampai dengan P9. Bahwa dalam laporan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif sebagaimana dimaksud pada pasal 286 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. 2. Merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai pasangan calon sebagaimana diatur pada pasal 286 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 463 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menegaskan dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Secara ekspresis verbis, unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam ketentuan pasal 463 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum harus memenuhi kriteria terstruktur, sistematif, dan masif. Unsur terstruktur, sistematis, dan masif memiliki sifat kumulatif yang bermakna semua unsur harus terpenuhi. Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 286 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan lingkup terstruktur, sistematif, masif meliputi 1. Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah
maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. 2. Sistematif adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. 3. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Mengacu pada ketentuan penjelasan terstruktur, sistematif, dan masif, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka lingkup perbuatan terstruktur dibatasi adanya perbuatan yang dilakukan aparat struktur, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum. Lingkup sistematif dibatasi adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh subjek yang dilaporkan, dan lingkup masif dibatasi adanya perbuatan yang sangat luas dan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Ketiga kriteria dan lingkup terstruktur, sistematif, dan masif di atas menjadi syarat yang wajib secara kumulatif diuraikan dalam laporan dan bukti yang dimasukkan oleh pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. P. Bahwa keterpenuhan unsur terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM tidak hanya dimaknai dalam bukti pembuktian persidangan, melainkan pula menjadi syarat dalam proses awal penerimaan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM. Q. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 8 huruf C Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menegaskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 alat bukti dengan ketentuan. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia. Ketentuan syarat paling sedikit 2 alat bukti yang tersebar paling sedikit 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia untuk pemilihan presiden dan wakil presiden mengandung makna tidak hanya memenuhi jumlah dalam aspek kuantitas bukti, melainkan pula terhadap kualitas bukti yang menggambarkan adanya perbuatan terstruktur, sistematif, dan masif yang dilakukan oleh terlapor. R. Bahwa kualitas bukti yang dimaksud wajib menggambarkan kriteria atau lingkup terstruktur mengenai perbuatan yang dilakukan. Aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor. Lingkup sistematif mengenai perbuatan yang direncanakan secara matang oleh terlapor berupa adanya pertemuan yang diinisiasi langsung oleh terlapor, dan lingkup masif dibatasi adanya perbuatan yang sangat luas dan mempengaruhi hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh terlapor. S. Bahwa mencermati laporan pelapor serta bukti yang dimasukkan oleh pelapor terdiri dari bukti P1 sampai dengan bukti P9 dan dikaitkan dengan kriteria syarat terstruktur, sistematis, dan masif dalam laporan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, majelis menilai sebagai berikut. 1. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan terstruktur yang dilakukan oleh terlapor. Pelapor memasukkan bukti berupa link berita. Bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan alat bukti lain, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan dilakukan. Aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor, sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan sistematis yang dilakukan oleh terlapor, baik dari bukti P1 sampai dengan bukti P9, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh terlapor berupa adanya pertemuan yang diinisiasi langsung oleh terlapor.
Bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sistematis yang dilakukan oleh terlapor menjadi bukti yang wajib dimasukkan dalam laporan karena menyangkut syarat kumulatif dari bukti perbuatan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sistematis dilakukan oleh terlapor, membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor, pelapor memasukkan bukti berupa link berita. Sebelumnya telah diurai di atas bahwa bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan alat bukti lain, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia. Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kewenangan Bawaslu. 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. 2.2. Bahwa berdasarkan pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif paling lama 14 hari kerja. 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM2 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. 2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan akuo. 3. Tengah waktu 3.1. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM. 3.2. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif diketahui pada tanggal 8 Mei 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu pada tanggal 10 Mei 2019, sehingga masih dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diketahui. C. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa bukti laporan yang dimasukkan oleh pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa link berita yang tidak didukung dengan bukti lainnya, baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sehingga bukti yang dimasukkan oleh pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. 2. Bahwa pelapor tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis dengan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sehingga laporan pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis. 3. Bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4. Bahwa laporan pelapor disampaikan kepada Bawaslu masih dalam tengah waktu yang ditentukan. Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh 1. Abhan sebagai ketua, 2. Ratna D. Petrol sebagai anggota, Fris Edward Siregar sebagai anggota, 4. Muhammad Ehudin sebagai anggota, 5. Rahmat Baja sebagai anggota. Pada hari Senin, tanggal 20 bulan Mei tahun 2019 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 bulan Mei tahun 2019. Demikian telah kami bacakan putusan pendahuluan. Dengan demikian, pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM nomor 02-LP-PP-ADM-TSM-RI-00-5 kami nyatakan selesai dan ditutup. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian sidang putusan pendahuluan telah selesai. Kepada pelapor dapat menghubungi petugas sidang untuk koordinasi terkait dengan salinan putusan. Demikian, terima kasih.